halo semua, perkenalkan nama saya Jimmy Franky dari kelompok 5, kelas 4B1 yang beranggotakan 3 orang. Sebelum kita membahas tentang materi 3 dan 4, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Jetlin Panani dan Jili Esterbella. Oke, untuk materi yang pertama itu akan dibawakan oleh Jetlin Panani. Yang pertama, pendapatan dan kelas sosial. Pengertian pendapatan. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian jenis-jenis pendapatan. Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional dibagi menjadi 2 golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional dibagi menjadi 2 golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi 3. Menurut Supermoko dalam Artaman 2015, ada 3 golongan pendapatan. Yang pertama dari gaji atau upah, yaitu pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan, tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari atau per minggu. Yang kedua, dari usaha sendiri, yaitu pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Yang ketiga, dari pendapatan lain. Biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Berikut beberapa karakteristik penting dalam pendapatan perusahaan. Yang pertama, sumber pendapatan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan serta produk yang dihasilkan perusahaan. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan dalam rupiah serta proses penandingannya. Kemudian, kriteria pengakuan pendapatan. Ada 4 kriteria pengakuan pendapatan yang harus diketahui. Yang pertama, pengakuan ketika penjualan. Yang kedua, pengakuan sebelum penyerahan. Yang ketiga, pengakuan setelah penyerahan. Dan yang keempat, pengakuan atas suatu transaksi khusus. Kemudian, bagaimana hubungan pendapatan dan kelas sosial? Kelas sosial sering dikaitkan dengan pendapatan. Hal ini terjadi karena proses pembentukan kelas sosial dalam pandangan modern berasal dari penggolongan strata pekerjaan dan jabatan yang berkolerasi dengan pendapatan. Variabel pendapatan sering disebut sebagai faktor kelas sosial, namun beberapa tulisan menempatkan pendapatan sebagai bagian dari pekerjaan dan pendidikan. Artinya, pendapatan adalah konsekuensi dari pekerjaan dan pendidikan. Menurut penelitian Mihik dan Kulina 2006, pendapatan lebih berpengaruh pada produk-produk mahal yang mana untuk mengkonsumsinya, konsumen harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, sedangkan kelas sosial lebih dominan dalam mempengaruhi produk-produk yang berhubungan dengan price tag, kelihatan mahal, dan menandakan gaya hidup kelas tertentu. Sebagai contoh, dalam penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa seseorang dari kelas sosial tinggi lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, alami, dan sederhana, sedangkan seseorang berpendapatan tinggi malah sebaliknya. Seseorang dari pendapatan rendah lebih banyak mengkonsumsi makan cepat saji, sedangkan dari kelas sosial rendah lebih sedikit. Yang kedua, kita akan bahas tentang kelas sosial dan identitas konsumen. Pertama-tama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu kelas sosial.
Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tujuan dalam menentukan kelas sosial yaitu dengan mengetahui kelas sosial konsumen, pemasar dapat mengidentifikasikan kebutuhan konsumen serta perilaku sosialnya. Biasanya, kelas sosial terlihat pada pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kehormatan, dan kekuasaan konsumen. Selanjutnya, terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur kelas sosial. Yang pertama, ukuran subjektif. Dalam pendekatan subjektif, untuk mengukur kelas sosial, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka masing-masing. Yang kedua, ukuran reputasi. Pendekatan reputasi untuk mengukur kelas sosial memerlukan informasi mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ukuran objektif. Berbeda dari metode subjektif dan reputasi yang mengharuskan orang memimpikan kedudukan kelas mereka sendiri atau kedudukan para anggotanya. Nah, kita lanjut membahas tentang identitas konsumen. Identitas konsumen adalah karakteristik atau variabel yang mengidentifikasi konsumen. Mereka bisa berupa variabel psikografis atau demografis. Contohnya adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, area tempat tinggal, kelas sosial, dan perilaku pembelian. Lalu, apa pentingnya identitas sosial bagi konsumen? Sebuah studi yang dilakukan di Universitas Lancaster, Inggris, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh identitas sosial. Seseorang akan memiliki perilaku yang berbeda saat terdapat perbedaan identifikasi pada dirinya. Perbedaan identifikasi yang dimaksud di sini adalah perbedaan identitas sosial yang dimiliki seseorang pada suatu waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana kelas sosial dan identitas konsumen mempengaruhi perilaku konsumen. Pengaruh dari adanya kelas sosial dan identitas konsumen terhadap perilaku konsumen begitu tampak dari pembelian akan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli barang kebutuhan sehari-hari, baik yang primer ataupun hanya sebagai penghias, dalam kelas sosial begitu berbeda. Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi, akan membeli barang kebutuhan yang bermerek terkenal, di tempat yang khusus, dan memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan untuk kelas sosial dari status yang lebih rendah, akan membeli barang kebutuhan yang sesuai dengan kemampuannya dan di tempat yang biasa saja. Adapun yang merupakan ukuran kelas sosial dari konsumen yang dapat diterima secara luas dan mungkin merupakan ukuran kelas sosial terbaik terlihat dari pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Dan yang ketiga yaitu simbol status dan modal sosial, yang mana simbol status dengan pengertian adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang yang lain, dapat bermacam-macam, bisa bentuk mobil, rumah, arloji, sepatu, dan sebagainya. Dan yang seterusnya yaitu jenis-jenis simbol status, yang mana masyarakat pada umumnya mengembangkan 3 macam status kedudukan, yaitu ascribed status, achieved status, dan juga assigned status. Yang mana ascribed status yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan dan kemampuan. Dan yang kedua, achieved status, yang mana adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, dengan kedudukan diperoleh oleh dasar kelahiran ataupun bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar suatu pencapaian atau tujuan-tujuan yang ada. Yang ketiga yaitu assigned status, yang mana assigned status merupakan kedudukan yang diberikan lebih mengarah kepada erat dalam suatu kelompok ataupun golongan,
yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu model sosial, yang mana pengertiannya adalah Putnam atau Putnam dalam tahun 1933 yang mendefinisikan modal sebagai suatu fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitaskan tindakan yang terorganisasikan, yang mana unsur-unsur modal sosial terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, partisipasi dalam suatu jaringan, yang mana modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Yang kedua adalah responsivity atau modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan yang mana saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok ataupun kelompok itu sendiri. Yang ketiga yaitu trust atau kepercayaan, yang mana bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang disasari oleh perasaan, yakni bahwa melakukan sesuatu seperti yang diharapkan semestinya. Yang keempat yaitu norma sosial, yang mana sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi atau diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu identitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang kelima yaitu nilai-nilai, yang mana nilai atau ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat, dan misalnya nilai harmoni, prestasi, keras, dan kompetisi. Dan keenam yaitu tindakan proaktif adalah salah satu unsur penting dalam model sosial, yang mana keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi, akan tetapi mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.